Halo, selamat malam. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka-bukaan mulai dari kerenggangan hubungan di titik terendah dengan Presiden Joko Widodo hingga tidak diundangnya Nasdem dalam pertemuan di Istana Negara karena sudah membentuk koalisi perubahan yang juga mendapat perhatian. Di tengah isu kerenggangan, Surya Paloh justru bicara soal Pilpres 2024 dan kandidat calon wakil presiden Anies Baswedan dengan Luhut Binsar Panjaitan, orang dekat Presiden Jokowi. Apakah kerenggangan ini akan cepat berlalu atau malah berujung keretakan dua kawan lama ini? Pecah kongsi Surya Paloh dan Jokowi semuanya akan dijawab secara buka-bukaan dalam wawancara khusus dengan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem di Political Show. Kenapa Pak alasannya Pak Ahmad kalau tidak mendukung partai capres lain Pak? Loh, ini Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Hari ini Presiden Jokowi tidak memerlukan saya dan Nasdem. Apa memang besok juga tidak perlukan? Apa lusa beliau tidak perlukan? Apa sesudah dia tidak menjadi presiden lagi dia tidak memerlukan Nasdem? Belum tentu. Jadi wajar-wajar, dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Kalau bilang di titik terendah itu sudah bagus. Yang saya takut kalau itu masuk kategori minus. Jadi saat ini hubungannya minus? Belum. Belum. Di titik Yang saya terendah. khawatirkan. Rendah itu bisa naik kembali, tapi jangan minus. Sulit dia untuk bangkit kembali. Sudah bersama saya malam ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Selamat malam Pak Surya. Selamat malam, Ivana. Apa kabar? Baik. Oke, Pak Surya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia. Banyak sekali pertanyaan tentang isu politik yang harus saya tanya ke Pak Surya karena sudah berbulan-bulan kami meminta waktu sebetulnya, dan terima kasih hari ini mau meluangkan waktu. Kita langsung ya Pak Surya. Baik. Dari peristiwa yang paling baru, 2 Mei kemarin Presiden Jokowi mengumpulkan 6 ketua umum partai politik di Istana Negara tanpa ada Nasdem. Dan Presiden mengatakan bahwa Nasdem memang tidak diundang Pak Surya karena sudah membentuk koalisi sendiri. Respon Pak Surya seperti apa? Ya, saya harus menerima itu sebagai bahagian daripada satu situasional ya, perkembangan situasional yang terbaru. Dan itu kan keluar dari statementnya Bapak Presiden ya, Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi menyatakan bahwasanya Nasdem sudah punya koalisi tersendiri. Saya pikir benar itu, ya kan? Jadi ya, saya bisa pahamin itu. Jadi Nasdem menerima begitu saja ketika kemudian ada bentuk pengusiran secara halus terhadap Nasdem dari koalisi pendukungnya Pak Jokowi, karena ini banyak yang mengatakan ini sebagai bentuk pengusiran halus Pak terhadap Nasdem terhadap koalisinya Pak Jokowi. Ada dua pendekatan dalam konteks cara berpikir kita. Kalau yang positif mungkin harapannya Presiden Jokowi untuk kita semakin memperkuat posisi dan peran pemerintahan, merepresentasikan koalisi pemerintahan di luar koalisi pemerintahan itu sendiri. Ya, bagaimana membawa pikiran-pikiran yang selama ini barangkali belum tersinergikan secara baik, ya kan? Memahami secara lebih utuh, seutuhnya seluruh kebijakan dan polisi pemerintahan yang dijalankan oleh administrasi roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi Ma'ruf Amin ini bisa dijelaskan dan diperankan oleh Nasdem. Nah, itu kalau kita berpikir positive thinking. Ya kalau negatif thinking ya memang benar lah. Ivana udah bilang nih, saya pikir bukan pengusiran. Mungkin barangkali ya sudah menyatakan ya saya ini sebenarnya antara bagaimana ya, merasa Nasdem itu masih kita perlukan atau tidak, barangkali itulah. Itu yang sedang dalam pemahaman pemikiran daripada alam pikirannya Presiden Jokowi kalau kita berpikir dalam perspektif negative thinking. Tapi kalau Pak Surya sendiri merasa bahwa Nasdem masih dibutuhkan dalam koalisi pendukungnya Pak Jokowi? Saya pikir kalau kita berpikir secara normatif, tidak dibutuhkan.
Tapi saya tidak hanya memikirkan secara normatif. Saya mengusung Presiden Jokowi ini tidak dalam aspek pendekatan normatif, tidak linear. Toh saya mendukung Presiden Jokowi dan Nasdem ini bukan baru periode 2019 ya. Awal 2014 seluruh komitmen dan seluruh daya kemampuan yang dimiliki oleh Nasdem hanya satu. Bagaimana mengupayakan Presiden Jokowi sebagai kandidat presiden untuk terpilih menjadi presiden. Demikian juga periode berikutnya. Seluruh kemampuan yang ada. Mungkin orang yang paling sakit perut pertama, kalau terkena harus penyakit perut, karena melihat barangkali tren yang kurang baik dari hasil survei terhadap Presiden Jokowi, ya pasti pribadi saya dan Nasdem. Ini apa adanya. Kenapa? Karena kita tidak berpikir secara linear, kita melakukan seluruh daya upaya. Keluar daripada pemikiran-pemikiran yang linear tadi. Nah ini juga demikian. Kenapa saya harus berpikir linear? Hari ini Presiden Jokowi tidak memerlukan saya dan Nasdem. Apa memang besok juga tidak perlukan? Apa lusa beliau tidak perlukan? Apa sesudah dia tidak menjadi presiden lagi dia tidak memerlukan Nasdem? Belum tentu. Nah saya berpikir yang tidak linear tadi. Hidup ibarat sebuah siklus roda pedati yang berputar. Hari ini boleh dianggap barangkali kurang pas ini. Bung Surya ya dengan Nasdemnya karena mengusung Anies Baswedan. Mungkin tidak selamanya begitu. Saya berpikir dalam hal yang positive thinking. Jadi tidak ada hal-hal yang terlalu luar biasa. Nah, kecuali barangkali besok pagi setelah wawancara ini Presiden menyatakan ya, saya akan mengambil sikap terhadap partai-partai koalisi pemerintahan di mana Nasdem barangkali sudah tidak kita perlukan, nah itu lain hal. Tapi sepanjang itu belum ada, seluruh komitmen yang telah saya utarakan untuk mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi ini masih tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kalau sudah tidak diinginkan, kenapa tetap bertahan? Meskipun tadi Pak Surya menyebutkan ada moral di sini. Ada values, tidak sekedar pragmatisme. Kawan-kawan yang datang baik Golkar, baik Gerindra mau PAN, hasil diskusi saya dengan Presiden Jokowi. Bisa diterima atau tidak mereka. Saya menyambut itu dengan secara hangat. Dan mudah-mudahan hubungan kami juga tetap berjalan secara baik. Ya. Pak Surya tadi menyebut ya bahwa ini mungkin kurang pas karena pencalonannya Anies Baswedan. Ya. Jadi faktor utamanya memang karena Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sehingga dikucilkan dari Pak Jokowi dan dari koalisi pendukungnya, begitu Pak? Saya pikir Nana bisa jawab itu. Anda sebagai presenter yang baik, ensor yang bagus, punya nalar, kemampuan daya analisis yang bagus, saya jawab sendiri. Bapak merasa seperti itu? Enggak juga. Saya berpikir itu adalah merupakan mungkin spontanitas sesaat. Spontanitas atau kemarahan sesaat, Pak? Spontanitas sesaat. Ya, wartawan tanya kenapa nggak diundang, ya memang nggak diundang. Ya, kalau Pak Jokowi punya pemahaman, pemikiran, kepentingan yang lebih komprehensif, pasti dia akan bisa lebih berdiplomasi. Ya. Wah, itu coba saya cek undangannya. Beliau begitu spontan, apa adanya. Apakah ini akan memberikan konsekuensi, ada orang sakit hati, apa ada orang marah. Pak Surya sakit hati nggak? Enggak. Justru saya nggak sakit hati. Saya tahu ini pemimpin, presiden kita yang sekaligus kepala pemerintahan dan kepala negara. Dia bapak dari kita semuanya. Pak Surya akan ada komunikasi ataupun pertemuan dalam waktu dekat dengan Presiden Jokowi? Sepanjang Presiden Jokowi welcome, kenapa enggak? Jadi belum ada panggilan pertemuan ya Pak ya, sebagai Ketua Umum Partai Koalisi pendukungnya Pak Jokowi? Belum ada. Kita lihat nanti. Setelah Bapak dan juga Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres begitu yang diusung oleh Partai Nasdem, Bapak mengakui bahwa komunikasi antara Bapak dengan Presiden Jokowi yang dulunya kabarnya sangat dekat kemudian merenggang. Iya. Itu fakta itu.
nggak bisa ditutupin itu, Nana. Oke. Ya kan? Artinya kalau kita menempatkan sebuah jawaban yang lebih jujur, ya itulah apa adanya. Anda pernah tanya Pak kepada Pak Jokowi kenapa harus seperti ini? Karena kan Anda dan Partai Nasdem punya hak politik untuk mengusung siapa yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024. Kenapa kemudian membuat hubungan yang sudah terjalin lama antara Nasdem, Pak Surya dan Pak Jokowi harus merenggang hanya karena pilihan politik yang mungkin dalam tanda kutip berbeda Pak? Nah, mungkin masalahnya karena belum ada satu momentum yang tepat ya. Saya lebih mengutamakan, katakanlah bagaimana agar keutuhan justru koalisi pemerintahan ini tetap terjaga. Okay. Agar stabilitas nasional yang dimiliki, hingga lebih mudahnya seluruh polisi kebijakan yang bisa dijalankan oleh Presiden Jokowi bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Jadi nggak pernah tanya sama Presiden kenapa Ya, komunikasi artinya, kita renggang? kalaupun ada pencalonan hal-hal yang Anies? serpihannya, pikiran-pikiran yang menggoda untuk perlu ditanyakan, kalau ini bukan merupakan hal yang primer begitu, yang utama, ya kita bisa tinggalkan itu dulu. Nanti barangkali pada waktu yang lebih nyaman, kita bisa tanyakan itu. Oke. Suatu saat Pak Surya akan tanya Ya, saya akan kepada tanya. Presiden, kenapa kemudian kita harus merenggang seperti ini hanya karena Nasdem memilih jalan politik yang berbeda mengusung Anies? Pasti dong. Oke. Kan sayang kalau kita tidak bisa menyatukan semua yang sebenarnya merupakan sesuatu yang sudah kita miliki. Apa yang sudah dimiliki dan apa yang pernah ada, paling tidak komunikasi, batiniah, hubungan yang begitu menyatu, itu kan sudah modal besar ya, yang harus bisa sebenarnya menjadi sesuatu yang bisa kita andalkan bersama untuk menyatukan banyak hal Oke. di dalam melihat dan melaksanakan seluruh kepentingan kita bersama. Pak Surya, kami dapat informasi ya, Anda sempat memberikan masukan kepada Presiden Jokowi supaya tidak menunjukkan endorsementnya secara terbuka kepada calon-calon tertentu. Pernah tanya Pak, kenapa Presiden lebih menunjukkan endorsementnya ke dua paslon yang lain, kepada Ganjar dan juga Prabowo? Saya justru amat confident sebenarnya Presiden Jokowi sudah memahami hal itu. Beliau cukup memahami bagaimana terhadap harapannya sendiri. Sebagai sahabat, sebagai kakaknya, sebagai pengusungnya. Oke. Saya bisa katakan itu. Saya mempunyai keyakinan ya, beliau menginginkan hal-hal yang baik, bahkan yang terbaik yang bisa dia tinggalkan. Apa yang kita sebutkan dengan istilah legacy. Ya, pasca daripada selesainya jabatan beliau sebagai presiden dan kepala pemerintah. Menunjukkan endorsement kepada tokoh tertentu itu kan bukan legacy yang baik Pak dalam sistem demokrasi kita. Bapak berikan masukan itu nggak ke beliau? Ya, secara diplomasi ya ada. Oke. Ya. Tetapi masalahnya itu kan berpulang kembali kepada pemahaman dari seorang Jokowi. Yang saya tahu adalah tekad dan semangat beliau itu adalah bagaimana untuk memberikan yang terbaik. Tetapi ada hal yang tidak boleh dilupakan. Arti keberadaan seorang Jokowi hari ini adalah sebagai seorang presiden. Ya. Sebagai seorang kepala pemerintahan. Nah, yang ketiga juga sebagai seorang kepala negara. Nah, spirit sebagai seorang kepala negara yang melekat adalah kenegarawanan. Spirit dan semangatnya di sana. Jadi Anda ingin katakan bahwa saat ini Pak Jokowi melupakan spirit kenegarawanan yang beliau punya? Masyarakat yang bisa menilainya. Dan Presiden Jokowi sendiri barangkali yang mampu untuk membuat tolok ukur ya. Ukuran-ukuran apa itu. Beliau masuk dalam kategori mana. Kalau beliau bisa menganggap, ya ini saya masih sebagai seorang negarawan. Anda menyayangkan Pak spirit kenegarawanan Presiden yang mungkin luntur ketika menunjukkan endorsement kepada tokoh-tokoh tertentu. Anda menyayangkan sebagai partai? Saya bukan menyayangkan. Kalau saya disuruh pilih, ya saya pasti memilih seorang Jokowi dari apa yang saya kenal. Yang tidak bergeser dari spirit. Sebagai seorang yang ingin mengabdikan secara totalitas dirinya sebagai seorang bapak bangsa.
Itu aja. Jadi kalau kita bisa simpulkan, saat ini hubungan Pak Surya dengan Pak Jokowi ada di titik terendah selama Anda berdua kenal. Betul, Pak? Kalau bilang di titik terendah itu sudah bagus. Yang saya takut kalau itu masuk kategori minus. Jadi saat ini hubungannya minus? Belum. Belum. Di titik yang saya terendah? khawatirkan. Rendah, itu bisa naik kembali. Tapi jangan minus. Sulit dia untuk bangkit kembali. Sekarang di titik terendah? Ini titik masih rendah. Spirit kita semuanya, terutama dari saya adalah mengupayakan ini untuk tetap terjaga. Pada positioning yang bisa tetap memberikan, katakanlah, kontribusi yang cukup berarti bagi suksesnya jalannya administrasi pemerintahan di bawah kepemimpinan seorang Jokowi. Selain hubungan yang rendah, Pak, antara Bapak dengan Pak Jokowi saat ini dengan mencalonkan Anies Baswedan, Bapak merasa juga bahwa hubungan Nasdem dengan PDI Perjuangan di titik yang sama rendahnya, bahkan mungkin minus? Nggak juga. Saya nggak merasa begitu. Berbeda program, berbeda pandangan, isu politik, saya pikir itu wajar. Ya kan? Saya belum berjumpa dengan Mbak Mega, saya tanya apa Anda juga sepakat kalau memang masalahnya Nasdem ini harus dijadikan sebagai sesuatu yang katakanlah harus berhadapan dengan pemerintahan yang dibangun dengan koalisi yang begitu baik. Saya belum tentu barangkali jawabannya Mbak Mega akan sepakat juga kan. Semuanya kita sayang pada dasarnya. Menjaga keutuhan pada dasarnya. Itu yang kita butuhkan. Karena ini memberikan implikasi sekali. Apa kita memang sudah taken for granted? Stabilitas nasional yang ada sekarang ini akan berjalan baik. Dan terus akan berjalan baik kalau kita tidak merawatnya bersama. Menjaganya bersama. Concern saya di sana. Anda ingin bertanya dengan Bu Mega tadi Anda katakan, tapi sampai saat ini tampaknya belum ada komunikasi ataupun pintu komunikasi yang terbuka antara Pak Surya dengan Bu Mega. Anda mengakui bahwa ada kebuntuan komunikasi antara Anda berdua? Belum. Kena waktu aja. Kebuntuan apa? Saya tidak merasa ada kebuntuan. Ya berarti sayang juga. Toh pengenalan dengan Mbak Mega bukan lagi setahun 2 tahun ya. Sudah hampir 40 tahun lebih begitu. Ya semua buntu berarti kita di Republik ini kan. Kita cari apa yang terbaik. Dari yang terkesan barangkali sulit, kita bikin jadi lebih mudah. Dari terkesan barangkali kita tidak pas, kita bikin pas. Saya pikir itu goal besar kita bersama. Anda berusaha untuk menjalin komunikasi nggak dengan Ibu Mega? Artinya meminta waktu untuk bertemu. Karena kan ini kalau tadi Anda katakan tidak ada kebuntuan komunikasi. Tapi publik dan juga masyarakat itu bisa melihat bahwa Nasdem dan juga PDI Perjuangan banyak berseberangan. Banyak memilih jalan politik yang berbeda begitu. Salah satunya yang paling krusial adalah soal sistem pemilu, Pak. Sistem pemilu memang berbeda. PDIP menginginkan yang tertutup. Nasdem terbuka. Tapi kan itu kan berarti bahwa yang personal satu sama lain sudah tidak ada bisa berkomunikasi kan. Harusnya bisa terus. Secara personal Anda ingin berkomunikasi dengan beliau? Bisa aja. Kalau secara personal Pak Surya ingin berkomunikasi dengan Bu Mega. Secara organisasi apakah kemudian di masa yang akan datang terutama di pemilu 2024 Nasdem dan juga PDI Perjuangan bisa berkoalisi? Atau memang ya kami sudah memilih jalannya sendiri-sendiri? Jadi tidak kalau mungkin memang berkoalisi. sekarang dengan capres yang berbeda ya pasti kita sampai kepada hantaran pada pemilu itu ya pasti berbeda. Tapi kan kita tidak hanya melihat sampai kepada hantaran pemilu. The next pasca pemilu juga harus kita pikirkan bersama. Bagaimana kita mau melanjutkan pengabdian kita untuk membangun bangsa ini? Sikap politik kita apa? Apakah kita menganggap hanya kita aja yang bisa melaksanakan seluruh kebijakan politik negeri ini dalam sikap kemandirian kita? Atau kita mesti bisa meyakinkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kawan-kawan dalam membangun kebersamaan. Jadi Nasdem mau
Saya pikir kedepannya kebersamaan itu membangun harus tetap terjaga. koalisi dengan PD Perjuangan? Dengan siapa aja. Oke. Nggak ada batasnya itu. Sekarang kita menghadapin pemilu. Tapi kan tidak setiap hari pemilu. Dia cuma 1 hari. Ya. Kemudian menghasilkan hasil pemilu. Ada pemerintahan baru. Di sana ada pilihan-pilihan kita. Mendukung pemerintahan baru atau di luar pemerintahan baru. Atau kita yang mengatur pemerintahan baru. Ketika capres kita ya, memenangkan pemilu, ya kita yang mengatur pemerintahan baru. Prinsip dasar bagi Nasdem, jangan coba mengatur negeri ini hanya sendiri. Tidak ada manfaatnya itu. Dan itu tidak membangun semangat kebersamaan, memperkuat semangat persatuan kita, lebih mempermudah progres percepatan pembangunan itu sendiri. Nah, itu pasti. Oke. Tapi bagi siapapun, barangkali kandidat lain, mungkin yang memenangkan pemilu nanti. Ya, kita serahkan polisi dan belit politiknya. Tapi bagi kita, tidak pernah keberatan untuk menyatakan satu aja. Kalau dia memerintah, kita di luar pemerintahan. Kan tidak demikian. Nah, atas pendekatan sepanjang terjaganya, equal partnership, dan mutual of respect, hanya 2 hal yang diminta oleh Nasdem. Kita bisa bersama dengan siapapun. Saya pikir itu konsekuensi yang harus diterima. Ya. Bagaimana kita sekarang ini untuk berkilah menyatakan, nggak ada itu pencegahan. Nggak ada itu upaya-upaya untuk lebih menghambat agar Anies bisa maju terus. Ya fakta lapangannya demikian. Berarti memang ada pencegahan? Ya pastilah.